البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita mengambil poin yang ke-546. Apa itu Mujahid? Siapa itu sahabat yang mulia yang Jibril menyerupai bentuknya? Siapa? Dihyah Al-Kalbi. Nama lengkapnya siapa? Dihyah Ibnu man? Indak Nafi'. Tayyib, Dihyah Ibnu Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan kegagahan dan kebagusannya, sehingga Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerupai bentuk beliau. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-547. Iqra alif. Tayyib. Man huwa alladhi akhadha sayfan nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaqqihi fa falaqa bihi hamal musyrikin. Terjemahannya bagaimana? Nah, siapa itu? Sahabat yang mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hak, kemudian menebas dengannya kepala-kepala orang-orang musyrikin. Wal jawab Abu Dujanah Simak ibnu Kharashah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abu Dujanah Simak ibnu Kharashah radhiyallahu anhu. Wa dalilu haditsu Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawm Uhud faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebilah pedang pada hari peperangan Uhud. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang akan mengambil dariku pedang ini? Maka para sahabat pun menengadahkan tangan-tangan mereka. Semua manusia dari kalangan sahabat mengatakan aku, yaitu saya yang ingin mengambil pedang tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali, qala faman ya'khudhuhu bihaqqih, siapa yang akan mengambil pedang tersebut dengan haknya? Dalam artian mengambil ya bukan sekedar ngambil saja, tapi betul-betul mengambil dengan haknya. Dia betul-betul menggunakan pedang itu dengan sebaik-baiknya. Qala fa'ahjamal qaum, maka kaum itu pun kemudian pada menahan diri, yaitu mereka mundur. Ketika ditegaskan lagi, ngambilnya tidak main-main, tapi ngambil dengan hak. Di sini juga akhwani fillah, pelajaran bagi kita
Bahwasanya memang terkadang ketika ada suatu penawaran banyak yang menginginkannya, tapi ketika betul-betul ditegaskan bahwasanya perkara yang ditawarkan itu bukan sesuatu yang ringan, tapi butuh betul-betul kesungguhan, biasanya mulai pada mikir, banyak yang mundur. Hal ini pun sama, ikhwani fillah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan pedang itu, banyak yang menginginkannya, tapi ketika ditegaskan untuk mengambil dengan hak, maka para sahabat pun mundur, khawatir tidak mampu menunaikan hak yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkara amanah bukan perkara yang ringan. Faqala Simak bin Kharashah Abu Dujanah, ana akhudhuhu bihaqqih. Maka kemudian Simak bin Kharashah Abu Dujanah mengatakan, saya akan mengambilnya dengan haknya. Qala fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Maka kemudian Abu Dujanah tersebut mengambil pedang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menebas dengannya kepala-kepala orang musyrik. Hadis rawahu Muslim. Pada hadis ini, ikhwani fillah, terdapat penjelasan tentang keutamaan sahabat yang mulia ini, di mana beliau mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hak dan menunaikan sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada beliau. Kemudian juga di sini pelajaran bagi kita, ikhwani fillah, bahwasanya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala butuh para pemberani, butuh para syuja'an, orang-orang yang memiliki keberanian. Adapun sifat jubana, sifat jubn, sifat kepengecutan, maka ini sifat yang sangat buruk yang ada pada laki-laki, sifat yang buruk yang ada pada seorang muslim. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau, ikhwani fillah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai memiliki sifat jubn. Sifat apa? Sifat pengecut. Dan biasanya seorang yang pengecut ya dihinggapi juga dengan sifat kebakhilan, sifat kikir. Ini dua sifat, akhwani fillah, kalau sudah ada pada seorang, maka sungguh yang ada padanya keburukan. Tidak akan mampu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ada padanya sifat pengecut ditambah apa? Sifat kikir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubn. Dari kebakhilan dan dari apa? Dari kepengecutan. Dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala juga butuh sifat amanah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abu Dujanah ini. Beliau betul-betul amanah memegang apa yang telah diserahkan kepada beliau. Kalau sudah mengambil, akhwani fillah, ya ambil dengan haknya. Ambil dengan haknya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan di antara perkara yang awal-awal dicabut dari manusia, akhwani fillah, yaitu sifat amanah. Oleh karena itulah kita melihat pada zaman ini sedikit sekali mereka-mereka yang memiliki sifat amanah.
Allah Subhanahu wa taala katakan, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ini sifat manusia. Mereka mengambil amanah tapi apa? Sifat mereka zaluman jahula. Mereka itu zalim, sangat zalim dan sangat jahil. Zalum sifat mubalaghah dari zalim, ya kawan, yaitu kezaliman yang sangat banyak. Jahul yaitu kejahilan yang banyak. Berarti ya kawan, ini isyarat untuk kita semua. Kalau seorang ingin betul-betul bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, kita hidup punya amanah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang menjadi kepala keluarga punya amanah, yang menjadi ibu rumah tangga punya amanah, yang menjadi anak punya amanah, yang menjadi penuntut ilmu punya amanah. Untuk bisa menunaikan tersebut, pertama harus menjauhkan diri dari sifat zalim dan menjauhkan diri dari sifat jahil. Karena dengan itulah seorang mampu. Ketika dia terbebas dari kezaliman, maka dia akan mampu meletakkan pada tempatnya. Dan ketika dia terbebas dari kejahilan, dia akan mengetahui, memiliki ilmu bagaimana menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Sehingga semuanya kembali kepada ikhwani fillah, kepada kebutuhan kita untuk belajar, kebutuhan kita untuk menuntut ilmu, kebutuhan kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Nas'alullah taala at-taufiq was sadad.